Dari akun yang lain, @mutiara_ew menuliskan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan dokter ganteng, semoga dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, diberikan ketabahan pada keluarganya. Amin. Juga Parfum. Parfum. Kenapa Karena dengan parfum? dia tuh seneng banget pakai parfum. Dia selalu pakai parfum tuh yang nyengat gitu, pokoknya kemana-mana selalu bawa parfum, kemana-mana selalu wangi aja. Jadi kalau misalnya masuk ruangan, udah tahu nih pasti ada dokter Rian nih di dalam. Jadi ya mungkin banyak yang nggak tahu ya. Karena di TV kan nggak tahu ya. Ya, jadi masih terbayangnya bau minyak wanginya. Jadi kalau ada minyak wangi itu, ini pasti dokter Rian sudah hadir sosoknya, ya, walaupun jaraknya masih cukup jauh dan ya pemirsa di rumah mungkin tidak bisa mencium bau itu, tapi tentunya buat kita, buat kru, buat tim dokter Risa terutama bahwa khas harum dokter Rian tidak hanya pada saat dokter Rian hidup, ya dokter Rian keharuman nama dokter Rian akan terus dikenang sepanjang masa oleh kita semua, oleh pemirsa Dokter Os. Sekali lagi terima kasih dokter Rian atas jasa-jasamu yang tidak terhingga terhadap dunia kesehatan di Indonesia. Pemirsa mungkin kalau masih ingat sosok dokter Rian yang menjalani episode pertama kali di Dokter Os itu seperti apa, mungkin ada yang lupa atau ada yang belum pernah menyaksikan sebelumnya. Kita lihat sama-sama yuk, ini dia Dokter Os Indonesia edisi pertama, episode pertama bersama Dokter Rian Tamrin. Setiap hari, kadang-kadang setiap orang itu sulit untuk menahan hasrat. Hasrat apa ya? Hasrat ingin pipis. Karena Anda membantu saya ingin Anda menggunakan baju ini sebagai asisten saya. Ini kalau muat Anda bisa bawa pulang. Kalau nggak muat? Kalau nggak muat balikin lagi dong ke saya. Ya, kan nggak dipakai. Oke. Pas ya. Mari, sini. Coba Nida tunjukkan kepada saya kira-kira berapa mili, ini mili ya satuannya, ini anggap aja ini kandung kemih, berapa mili cairan yang bisa ditampung oleh kandung kemih oleh seorang wanita. Coba dituang aja. Jika Anda pernah melahirkan, ya, itu adalah alasan selanjutnya kenapa seorang wanita sulit menahan kencing. Senam Kegel, itu kalau Anda ingin melakukan cukup dengan menjepit otot panggul bawah. Anda bisa rasakan saat Anda pengen kencing, Anda tahan kencing. Berikutnya, yang membuat ini bukan seorang wanita, pria juga bisa, kandung kemih menjadi overactive atau lebih mudah untuk mengeluarkan kemihnya atau urin, itu adalah dari makanan. Saya punya tips untuk Anda di rumah, tips Dokter Os Indonesia. Yang pertama, kenali sedini mungkin serangan jantung. Yang kedua, medical check up setidaknya 1 tahun sekali. Yang ketiga, rutin konsumsi produk kedelai. Sekali lagi tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai ketemu lagi di Dokter Os Indonesia berikutnya. Ya, itu tadi adalah episode pertama kali Dokter Rian di Dokter Os Indonesia. Lantas bagaimana yang ternyata menjadi episode terakhir Dokter Rian di Dokter Os Indonesia bersama saya, di mana saya saat itu juga bersama kru. Tidak ada yang menyangka sama sekali bahwa itu akan menjadi episode terakhir dari Dokter Rian Tamrin. Ini dia. Kalau bicara masalah berat badan nggak akan pernah ada habis-habisnya. Benar. Ya? Saya rasa ini bukan hanya perbincangan, perdebatan, argumen antara satu orang aja, tapi bisa dalam sekelompok masyarakat tuh bisa jadi perbincangan loh. Nggak usah jauh-jauh, kita tanyain belakang. Benar. Ada yang sampai naik 5 kilo? Ada udah yang pernah naik 5 kilo? Pernah. Dalam waktu berapa lama? 1 minggu ada. Wow. 2 bulan juga. Tapi ada yang pengen kurus nggak di sini? Kalau ditanya gitu pasti semua orang jawabannya pengen kurus. Tapi pernah turun 5 kilo dalam waktu 2 minggu? Oh, lebih banyak jawaban yang nggak pernah. Jadi lebih gampang naiknya dibanding turunnya tuh ternyata ya. Pengen.
Hemat sih kalau punya pacar kayak gitu. Enggak, jangan, nggak sehat, nggak bagus. Enggak, tapi kita akan tahu lebih banyak tentang diet kapas ini bersama narasumber kita berikutnya. Siapa? Iya, kita Dr. panggil Reza? aja yuk Angel. Brandon deh, kasih nasihat ke teman-teman yang di rumah. Bukan nasihat, saran lah. Tips, yang tips. ingin jalanin diet. Kalau bisa olahraga, karena itu lebih bagus lagi, bisa lebih cepat untuk nurunin berat badannya. Terus yang paling penting, kita juga harus selalu termotivasi, nggak cuma karena biar kita jadi jadi lebih ganteng atau lebih cantik, karena kan pasti gitu ya. Tapi juga lebih sehat. Karena dulu tuh sebelum aku diet, sebelum aku masih gendut tuh aku sering banget asma. Kirain sebelum kamu ganteng. Sebelum aku ganteng juga. Yang kalau dilihat dari sisi kalorinya, yang paling tinggi tentunya full cream. Full cream atau whole milk. Tapi antara lo sama non, Ya. itu apa? Signifikan banget nggak? Perbedaannya gimana? Kali ini kita ingin bahas yang masih berkaitan dengan makanan. Makanan lagi. Tapi kali ini kita akan membahas tentang makanan yang bisa meningkatkan mood pada saat kita stres. Terima kasih banyak ya Dr. Diana hari ini sudah temenin dari Chef Membuat. Ya pemirsa, itu tadi kita sedikit berbincang-bincang mengenai sosok Dr. Rian Tamrin selaku pelopor Dr. Oz Indonesia. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi sangat kagum, sangat bangga dengan Dr. Rian Tamrin. Dia bisa memberikan ilmunya, memberikan informasi mengenai kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Dr. Rian atas semua jasamu. Mudah-mudahan kita bisa terus mengingat Dr. Rian dan tidak lupa atas jasa-jasamu. Selamat jalan Dr. Rian, semoga tenang di sana. Dan untuk pemirsa di rumah, tetap terus saksikan Dokter Indonesia untuk menemukan sehat yang sesungguhnya hanya di Dr. Oz Indonesia. Saya pernah beberapa kali ketemu almarhum Dr. Rian waktu syuting Dr. Oz Indonesia. Buat saya sosok Dr. Rian pertama kali ketemu itu adalah sosok yang ganteng gitu ya. Dan juga baik, ramah, dan humoris. Jadi buat saya almarhum itu adalah sosok yang sangat rendah hati, baik, ramah, dan juga humoris. Dan sangat-sangat kaget sekali mendengar kabar bahwa Dr. Rian sudah tidak lagi bersama kita di dunia ini. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya turut berduka cita karena Dr. Oz ataupun Rian Tamrin sudah berpulang ke rahmatullah. Bagi saya, sosok Rian Tamrin ataupun lebih dikenal sebagai Dr. Oz menjadi sebuah ikon yang sangat penting untuk dunia kesehatan. Kehilangan seorang Rian Tamrin yang cara bertuturnya di depan kamera juga mudah dipahami, isu-isu kesehatan medis yang sangat teknis juga sangat bisa mudah diresapi karena menggunakan bahasa-bahasa yang membumi. Menurut saya sebuah kehilangan besar, tidak hanya bagi dunia broadcast, bagi dunia kesehatan. Semoga almarhum tenang, diterima dengan tempat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dr. Rian tampil sebagai seorang dokter yang sangat berbeda, bisa menampilkan tidak hanya sosok yang menarik untuk dilihat, tapi juga penjelasannya sangat mudah dipahami masyarakat karena memang hidup sehat itu ternyata tidak terlalu sulit. Dr. Rian, saya yakin Dr. Rian akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya karena jasa-jasa dan juga peninggalan Dr. Rian untuk memberikan pemahaman kesehatan buat masyarakat Indonesia itu akan lestari sampai kapanpun. Saya tuh kenal beliau gitu, mungkin kebanyakan di acara gitu ya. Dan sejauh saya mengenal beliau, kayaknya orangnya juga baik gitu. Dan kalau kita tanya mengenai kesehatan di luar syuting pun beliau juga jawab. Orangnya nggak pernah saya dengar ada masalah dengan siapa juga gitu. Orangnya selalu senyum. Selalu menebarkan hal-hal yang baik buat masyarakat gitu dan orangnya kalau bisa dibilang sih menaikkan cita kedokteran ya, di mana dokter itu ganteng, tinggi, kemudian senyum terus, bukan jadi image dokter kutu buku tuh lepas ketika dia menjadi host di Dr. Oz gitu. Mudah-mudahan kita akan menemukan sosok yang sama seperti beliau dan semua amal beliau yang telah diterapkan ke masyarakat menjadi amal yang terus berjalan dan menjadi tabungannya, menjadi penebus dosa dan juga penambah pahalanya walaupun beliau sudah tidak ada. Amin.
Selamat jalan Dr. Rian Tamrin, senyum hangatmu, nasihat, dan kebaikanmu akan selalu kami kenang. Kisah indah bersamamu akan selalu menjadi sebuah kenangan yang niscaya tak pernah terlupakan. Selamat jalan dokter.